majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, para jamaah yang semoga selalu dalam rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah agar bisa berkumpul secara virtual. Kita sama-sama dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama kita. Alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizahullah ta'ala. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan kebaikan yang banyak untuk beliau dan keluarga. Allahumma amin. Amin. Mungkin sedikit ini Ustaz, saya coba sedikit baca biografi Ustaz ya Ustaz. Banyak beberapa jamaah mungkin belum kenal ya. Beliau dari lulusan pondok pesantren Darun Nahdah ya selama 7 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Lipia Jakarta. Kemudian setelah selesai Allah berikan karunia untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Madinah ya pada tahun 93. Dari sejak S1 sampai S3 beliau mengambil jurusan hadis, Masya Allah. Jadi Ustadz Dasman fokus di hadis, Masya Allah, sampai lulus tahun S3 tahun 2008 ya. Dan beliau merupakan dokter pertama lulusan Timur Tengah yang sejak S1-nya fokus di konsentrasi ilmu hadis, Masya Allah. Kita sangat beruntung bisa dapat kesempatan menuntut ilmu agama dengan beliau ya. Semoga kita diberikan nikmat ya agar senantiasa menuntut ilmu dari beliau insyaallah. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak kajian oleh Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita iman dan istiqamah. Allahumma amin. Kepada Ustaz Dasman dipersilakan Ustaz. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibil tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله ذي الجلال والإكرام، فإن تقوى الله أعلى نسب
wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para kaum bapak dan kaum ibu, kalau ada para ustadz, para alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, para ikhwan dan akhwat di saudaraku semuanya di Selandia Baru dan di manapun berada yang ikut menyaksikan atau ikut mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Dikembali pula saudara-saudaraku yang ada di studio KMTP, baik yang bertugas maupun yang menghadiri. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ya Allah izinkan sama-sama berbagi. Sebenarnya kalau karena pendidikan tinggi kita tak perlu untuk mengaji, tuan-tuan tak perlu ngaji lagi. Kalau karena kita sudah seorang muslim dan muslimah yang telah mengucapkan asyhadatain, InsyaAllah masuk surga, tidak perlu ngaji, tidak perlu lagi kita ngaji. Tetapi Nabi kita alaihissalatu wassalam senantiasa mengajak dan menyarankan untuk selalu ada di majelis ilmu, karena disitulah keselamatan. Oleh itu kita adakan kajian, apalagi di masa sekarang ini berbagai sarana prasarana teknologi telah memudahkan kita. Semoga antum di sana selalu Allah jaga dengan penjagaannya, dan kami di sini pun mudah-mudahan Allah berikan istiqamah semuanya di jalannya. Amin. Oleh itu bersyukur saya pada kesempatan ini bisa bertemu dan menyapa saudaraku melalui media. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah beri rahmat, Allah berikan tambahan iman dan tambahan ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mengokohkan kita. Kemudian salawat dan salam tentunya sama-sama kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang subhanallah mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Nabi sangat merindukannya. Mudah-mudahan rindu itu membuat segala jalan yang panjang terasa tidak panjang, waktu yang jauh tidak terasa jauh, perjalanan yang berat mudah-mudahan juga terasa ringan. Karena rindu itu seperti kata penyair, kalau kau masih merasa beralasan malam yang panjang atau jarak yang jauh, engkau belum menjadi perindu sejati. Kalau pepatah kita kan mengatakan, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, demi rindu dan cinta kepadamu. Oleh itu insyaallah ta'ala istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW akan terasa indah, akan terasa nikmat, karena kita menuju tempat atau menuju kekasih yang tak akan pernah mengecewakan kita. Ikhwani akhwati fillah, saudaraku semuanya, oleh itu dengan bismillah kita mengatakan bahwasanya istiqamah itu memang berat. Kalau ibaratnya mencapai juara itu mungkin lebih mudah daripada mempertahankan kejuaraan, mempertahankan juara. Kita mungkin beriman mudah, Allah mudahkan, apalagi kita yang terlahir dari ayah dan ibu muslim dan muslimah. Tetapi untuk bertahan dan istiqamah ini memang berat, yaitu istiqamah dengan makna menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang Allah turunkan, zalikad dinul qayyim, yaitu agama yang lurus, dinan qiyaman, agama yang kokoh dan tegak.
tidak menyimpang ke kiri jadi ekstrim kiri atau menyimpang ke kanan jadi ekstrim kanan, yaitu istiqamah di atas jalan yang telah Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan. Dan memang di kiri kanan jalan seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jalan-jalan kecil, gang-gang yang dibatasi dengan tirai-tirai yang transparan. Biasanya yang transparan itu sangat menarik, sangat menggiurkan, apalagi lampunya atau di tempat yang remang-remang. Maka Nabi SAW melarang kita untuk mengikuti tempat-tempat yang remang-remang, tetapi Nabi sarankan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Naam, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada beberapa perkara yang mustabihat, yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Mana yang benar dan salah di antara keduanya. Tapi banyak pula ulama yang mengetahuinya. Oleh sebab itu Nabi menasihati, faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari syubhat, selamat agamanya, selamat pula dirinya, harga dirinya. Jadi jalan selamatnya jangan masuk ke ruang remang-remang, karena memang ruang remang-remang mencurigakan. Jangan masuk ke daerah abu-abu, karena memang abu-abu tidak jelas. Oleh itu Nabi SAW katakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti binasa. Ayyuhal ikhwatu wa ayyatuhal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Nah, istiqamah adalah suatu hal yang sangat penting, karena istiqamahlah yang menentukan akhir dari perjalanan kita. Bisa saja dari awal bersemangat dengan segala kemampuan dan daya, dengan segala kemampuan yang dimiliki, tetapi bisa saja di penghujung kita lemah. Makanya istiqamah ini adalah sesuatu yang sangat diperintahkan. Buktinya sangat penting istiqamah. Ada seorang sahabat bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, katakan qul li kalimatan aw qawlan la as'alu anka ghairak ahadan ghairak. Katakan kepadaku ya Rasulullah suatu perkataan yang tak akan aku tanyakan kepada siapapun selainmu. Berarti kan ini masalah, ini perkataan berharga, karena hanya Nabi yang bisa mengatakannya. Kata Nabi SAW, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas iman itu. Jangan miring kiri kanan. Istiqamah di atas jalan itu. Kemudian di antara tanda pentingnya istiqamah itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam yang maksum dan tak mungkin melenceng, karena dia adalah nakhodanya kita, dia adalah kaptennya kita, dia adalah qaid, panglimanya kita, dialah ikutan kita, imam kita, tetapi tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Dan istiqamahlah engkau hai Muhammad seperti yang diperintahkan dan orang-orang yang tobat bersamamu. Di antara yang menunjukkan pentingnya istiqamah dalam agama itu, kita di dalam suatu ibadah
yang paling dicintai Allah dari hamba, yang paling dicintai Allah dari seorang hamba setelah kalimat tauhid asyhadatain, yaitu salat. Yang pertama ditanya oleh Allah tabaraka wa taala di hisab hari kiamat, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih, bila salatnya salih, bila salatnya salih, maka saluhat sairu amalih, seluruh amal yang lain akan ikut salih. Wa in fasadat fasada sairu amalih, bila rusak salatnya, rusak seluruh amalnya. Nah, dalam ibadah seperti ini. Kemudian dalam surat yang afdalu suratin fil Quran, surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Subhanallah, dalam surat yang paling afdal dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Fatihah. Afdalu suratin fil Quranil Fatihah, yaitu surat yang tidak sah salat seseorang kecuali dengan membacanya, sehingga di setiap rakaat salat mesti dibaca. Bahkan sekalipun salat berjamaah, alal asah di antara dua pendapat ulama, bahwasanya Al-Fatihah tetap wajib dibaca oleh makmum, tetap dibaca. Kemudian di awal bagian hamba, Allah Subhanahu wa taala membagi salat bagi hamba dua. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala, ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala majjanani abdi, hambaku telah memuliakanku. Kemudian bila dia mengatakan Maliki Yaumiddin asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian ketika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah katakan hadza li wa li 'abdi ma sa'al, ini adalah untukku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, permintaan pertama adalah ihdinas siratal mustaqim, atau permintaan satu-satu yang diminta malah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan istiqamah. Berarti ini juga menunjukkan pentingnya istiqamah, sehingga dalam setiap rakaat salat, dalam surat yang paling afdal, di dalam ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat di mana paling mustajabnya doa, itu dalam salat ada tempat yang paling mustajabnya doa, maka doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-istiqamah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi alaihi salatu wassalam selalu dalam doa-doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam agamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini menandakan bahwa istiqamah itu sangat urgen, sangat penting, khususnya di tempat-tempat, di keadaan-keadaan di mana lingkungannya sangat tidak kondusif, di tempat-tempat di mana mungkin yang dominan adalah penyimpangan dan kebinasaan. Tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam telah melalui itu. Beliau tinggal di Makkah yang waktu itu lingkungannya, subhanallah, lingkungan yang serba jahiliyah. Keyakinan, akidah, karena berdasarkan perasaan, berdasarkan pikiran, lahir keyakinan jahiliyah. Jadi semua akidah yang berdasarkan perasaan, pikiran selalu melahirkan keyakinan jahiliyah.
Kemudian ibadah yang juga hanya berdasarkan pikiran dan perasaan, juga lahir ibadah jahiliyah. Mungkin tuan-tuan ingin contoh, misalnya kalau untuk masalah akidah tadi, at-tiyarah yang dilarang orang Islam, yaitu menentukan nasib dengan tanda-tanda yang Allah tidak jadikan tanda. Seperti tanda terbangnya burung, terbang ke kanan berarti nasib baik, terbang ke kiri berarti nasib buruk. Kalau tak terbang, ini entah gimana lagi, lebih buruk lagi nih kaum muslimin dan muslimat. Pada itu tak dijadikan tanda oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dalam Islam dilarang. Atau ada yang mengatakan siapa yang walimah menikah di bulan Safar maka tidak akan bahagia, akan celaka, dan seterus-terus. Dari mana dapat? Dari perkiraan dan perasaan. Rasanya baik, rasanya tepat. Kemudian lahir pula ibadah dengan rasa-rasa dan perkiraan yang tidak berdasarkan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat ibadah-ibadah tertentu. Misalnya, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Mereka tidak salat di Baitullah itu, orang jahiliyah maksudnya, kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Di mana mereka dapat? Hanya kira-kira, karena dengan sebagian lebih semarak dan lebih menghayati. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mewajibkan jemaah haji yang datang dari luar tanah suci untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian orang-orang yang tinggal di tanah suci. Alasannya apa? Masih kira-kira. Orang-orang yang tinggal di tanah suci, orang-orang suci. Yang tinggal di luar tanah haram adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Maka pakaian orang tanah suci adalah suci, pakaian orang yang di luar tanah suci bukan suci. Maka harus tawaf dan ihram memakai pakaian orang Makkah yang tinggal di tanah suci. Kalau tidak dapat, atau tidak cukup, atau tidak biaya sewa, akhirnya mereka mewajibkan menanggalkan pakaian. Sehingga lahirlah ibadah jahiliyah, tawaf dalam keadaan telanjang. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Belum lagi aturan-aturan, produk-produk hukum, di mana miras menjadi santapan resmi, di mana perzinaan menjadi kebutuhan resmi, di mana judi adalah penyaluran bakat yang harus diakomodir. Kemudian riba adalah sesuatu yang tak dapat tidak, mesti harus legal, dan seterusnya. Karena apa? Masih dengan pikiran dan perasaan, karena kebutuhan dan kepentingan. Demikian juga ada istiadat, kemudian juga dengan budaya. Nah, di tengah-tengah gempuran budaya yang rusak, aturan yang rusak, akidah yang rusak, Nabi alaihissalatu wassalam alhamdulillah tetap istiqamah. Tetap istiqamah. Padahal beliau tidak memiliki orang-orang yang memberikannya ilmu pada waktu itu, tapi bisa menjaga diri. Beliau tak pernah sujud ke berhala, tak pernah terlibat berzina, dan tidak pernah menyaksikan judi, dan tidak pula makan harta riba, dan tidak pernah mencicipi minuman keras. Tidak dihadir di tempat-tempat yang syubhat. Walaupun demikian, beliau dikenal dengan seorang anggota masyarakat yang sangat familiar dan sangat memasyarakat, di mana kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif, beliau termasuk yang aktif. Misalnya ketika terjadi perjanjian Hilful Fudul, yaitu berjanji orang-orang Arab untuk membela orang-orang yang teraniaya, maka Nabi alaihissalam ikut di dalamnya. Ketika pembangunan Ka'bah, ketika terjadi banjir bandang yang menghanyutkan Al-Hajarul Aswad, Nabi kita alaihissalam tetap ikut dalam membangun tersebut, dan seterusnya. Artinya istiqamah, kalau seandainya dalam masyarakat seperti apapun, sangat memungkinkan. Maka oleh sebab itu tidak mustahil orang-orang yang berada di lingkungan yang rusak, dia tidak rusak. Sebab emas kaum
para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, emas tetap emas sekalipun dalam lumpur. Emas tetap emas sekalipun dibakar. Emas semakin murni, semakin diuji. Oleh itu, Nabi SAW di masyarakat yang demikian rusaknya tetap memberikan kontribusi dalam nilai-nilai yang positif. Ma'asyarul ikhwati wal akhwat dirahmati Allah. Nah, kalau demikian, pentingnya istiqamah dan bahwasanya istiqamah itu adalah sesuatu yang menyelamatkan. Nah, bagaimana caranya kita mendapat istiqamah tersebut? Bagaimana seseorang bisa tetap istiqamah dalam keadaan masyarakat yang barangkali tidak mendukung? Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang pertama sebelum kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah itu bukanlah tanpa ada kesalahan. Karena Nabi SAW mengadakan saddidu wa qaribu. Ini diucapkan oleh Nabi ketika sebagian sahabat mengadu, ya Rasulullah, ketika di depanmu kami itu imannya luar biasa, seolah-olah surga dan neraka berada di depan kami. Sebagaimana senangnya hati kami masuk surga dan takutnya masuk neraka, demikianlah iman kita waktu itu. Terlihat surga dengan penuh kenikmatan, kita sangat ingin langsung masuk ke dalamnya, apapun harganya. Apapun harganya, kita siap untuk masuk. Dan sebaliknya, kita akan lari sejauh-jauh dari neraka yang terlihat di depan mata kita. Dan apapun yang kita korbankan, kita harus menjauh daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi katanya, ketika kami kembali ke anak-anak kami, kembali ke keluarga kami, ke istri kami pun dah mulai luntur pula imannya. Maka kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu, berusaha untuk senantiasa benar dan mendekati kebenaran. Karena bagaimanapun kullu bani adama khatta'un, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu mesti ada salah. Bahkan kalau siratnya khatta'un, banyak salahnya. Cuman orang yang banyak salah ini, yang sebaik-baik mereka adalah at-tawwabun, yang paling sering pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kaum muslimin kita berdosa nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita itu menjadi amal yang luar biasa. Bahkan Allah sangat suka dan gembira menerima hambanya yang bertaubat. Dan Allah tidak membatasi berapa kali taubat. Kalian taubat hanya 2 kali. Lewat itu tolak bain, enggak ada. Ya, taubat itu tak dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali pun tuan-tuan kita berdosa, berapa kali pun kita melakukan kesalahan, maksiat, tapi selalu bertaubat, Allah pasti akan menerima dengan syarat yang telah ditentukan, yaitu menyesal dengan sesungguhnya, meninggalkan pekerjaan itu saat itu juga, kemudian berazam untuk tidak kembali kepadanya. Dan bila berkaitan dengan hak hamba, maka minta dihalalkan atau minta dibayarkan. Ma'asyarul ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah SWT, berarti makna istiqamah bukan tidak ada salah, bukan tak pernah berdosa, bukan tak pernah silap, tetapi seperti yang dikatakan oleh Allah SWT, inna idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubashshirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu apabila mereka dikelilingi oleh syaitan, bisikan syaitan, tadzakkaru, mereka segera ingat, fa idza hum mubashshirun, dan seketika itu saja mereka langsung paham dan kembali. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Sekarang mungkin saudara-saudariku sedang menunggu, lalu bagaimana kita bisa istiqamah? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Yang pertama, istiqamah itu adalah pemberian Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Allah yang mengarahkannya. Makanya dalam hadis qudsi, Nabi Allah SWT berfirman,
Ya ibna Adam, ya ibna Adam, kullukum dhallun. Semua kalian itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku beri. Allah hanya menyuruh kita meminta, dan adatnya meminta adalah merendah, dan adatnya meminta bersikap sebaik-baik mungkin sehingga yang memberi tertarik untuk memberikan. Merendah dan sering meminta, memelas di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah suka sekali orang yang bila berdoa kepadanya tak berhenti dan terus memaksa untuk dikabulkan. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Makanya Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, dan ini diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, bahkan diwajibkan untuk membaca ini dalam setiap rakaat salat kita, karena di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, yang Allah berjanji bila kita menghayati dan betul-betul mengingini, Allah pasti beri ihdinas siratal mustaqim. Maka akan kita lihat ikhwani fillah, semakin seseorang menjaga salatnya dengan sebaik-baiknya, insya Allah amalan yang lain pasti mengikutinya. Karena Nabi yang mengatakan barometer baik tidaknya amalan salat. Siapa yang baik salatnya dan diterima salatnya, makbul doanya, istiqamah dia dalam hidupnya. Oleh itu kalau nak memulai di mana kita mulai, Ustaz? Memulai dari salat. Dan di mana pula mulainya salat itu bisa mudah? Apabila iman dan Islam kita benar, akidah kita benar berdasarkan Alkitab wa Sunnah yang dipahami dan diajarkan oleh Nabi kepada khairu ummah dan khairu qarnin min quruni hadzal ummah, gitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tinggal kita mencontoh mereka. Tonton, lihat sendiri kaum muslimin, mereka yang memelihara salatnya itu pasti akan memelihara hak-hak hamba-hamba Allah. Kalau di zaman kita mencari sumbangan, Masya Allah, luar biasa sulitnya. Karena apa? Salat masih luar biasa sulitnya. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, padahal mereka mungkin tercatat miskin menurut kita, sebenarnya tidak miskin. Mereka ya datang, panggilan perang Tabuk, musim paceklik, Utsman datang perdagangan 100 ekor onta, ya. Datang panggilan Nabi SAW untuk menyumbang, Utsman tidak banyak pikir, tidak hitung-hitung. Padahal di musim seperti ini untungnya besar, karena hukum ekonomi yang selalu kita pelajari, banyak permintaan, sedikit barang, harga naik. Tapi Utsman tidak, harga di sisi Allah lebih mahal. Maka dia katakan semuanya dengan kuda, dengan onta-ontanya fisabilillah. Silakan nanti diamati di mana kajian yang berbuah amalan dan paling dekat dengan pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum dan yang begitu mereka, maka dipastikan akan sangat mudah kita untuk mendapatkan amalan-amalan yang istiqamah. Oleh sebab itu jalan pertama adalah menjaga salat kita dan selalu berdoa kepada Allah, dan sebaik-baik doa itu adalah dalam ibadah terbaik tadi. Yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati fillah, adalah senantiasa mengikhlaskan amalan kita. Karena ikhlas itu menjadikan yang berat itu ringan, yang jauh itu terasa dekat, yang melelahkan itu terasa nikmat. Ma'asyiral kiram, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita buktikan orang karena ingin menikmati gaji bisa keluar sebelum subuh untuk cari bekerja, pulang malam karena ada harapan menikmati gaji di akhir di awal bulan. Iya, bulan muda ya, dia berarti di awal bulan gaji. Coba kalau tidak ada gaji, mana ada semangat? Padahal gaji itu kadang-kadang
baru dapat 2,5 juta atau 3 juta, 5 juta misalnya, baru 2 menit sudah lagi datang potongan dapat 5 juta, 4 juta 150 ribu, tinggal saldo 50 ribu. Ini khususnya kita yang dalam negeri ini. Saya tak tahu kalau di luar negeri gimana, saya tidak tahu. Negeri begitu rata-rata. Dapat gaji 3,5 juta, 3,500 ribu, 2 menit setelah itu datang potongan dari pihak bank untuk bayar ansuran ini dan itu, tinggal 50 ribu saldonya. Allah musta'an. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Gaji yang sedikit itu bisa membuat kita bertungkus lumus, banting tulang, tak kenal waktu, kadang-kadang melupakan keluarga. Kadang-kadang baru selesai kerja telepon keluarga, abang keluar kota. Nah, kalau tuntun ikhlas mengejar surga Allah yang nikmatnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu nikmatnya di surga tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbayangkan. Kenapa kita tidak bersemangat? Makanya ikhlas itu memang harus dipupuk. Ini manhaj ilahi ini. Ikhlas itu memang harus dipupuk. Kalau tuan-tuan punya istri yang ikhlas mencintai, atau puan-puan punya suami yang ikhlas mencintai, pupuk keikhlasannya. Berikan dia apa yang membuatnya senang. Demikian juga keikhlasan kita kepada Allah SWT, Allah pupuk. Siapa yang cepat datang ke masjid, duduk di masjid, dihitung pahala salat sekalipun tidak salat. Siapa yang lebih awal datangnya, lalu dia berdoa antara azan dan qamat, dan ini tak didapat bagi yang terlambat. Azan antara qamat dan qamat, maka doanya mustajab. Semuanya ada imbalan oleh Allah SWT untuk menyokong keikhlasan kita. Itu ikhwani fillah. Maka ikhlas adalah sesuatu yang sangat membuat kita tetap berada di jalan istiqamah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan memurnikan tauhid kepadanya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar pada Allah. Karena istighfar yang sering itu membuat seorang hamba itu selalu merasa kecil, selalu merasa bersalah, selalu merasa membutuhkan, selalu merasa membutuhkan. Oleh itu ikhwani akhwati fillah yang dirahmati Allah SWT, di saat kita merasa membutuhkan, dirasa serta merendahkan, maka kita ingin untuk mendekat ke jalan yang benar, mendekat kepada jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram yang keempat, yaitu ada kaitannya yang ketiga dengan istighfar, yaitu muhasabatun nafs, menghisab diri kita. Apa yang masih sekarang yang bisa kita andalkan? Andainya kita, salah satu dari kita, masuk dari 3 orang yang terkurung di dalam gua, seperti yang diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, bahwasanya ada 3 orang yang terkurung di sebuah gua. Bayangkan diri kita hari ini, dan itu tidak mustahil terjadi. Walaupun tidak dalam gua, mungkin saja dalam lemari es dan sebagainya. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, ada enggak amalan yang bisa kita andalkan, yang dengannya kita percaya diri memohon kepada Allah, ya Allah, saya dalam kesulitan ini, saya pernah melakukan amalan ini, dan kalau tahu itu ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan saya. Subhanallah, kemarin saya dapat cerita dari orang yang di Mekah, atau yang pernah cerita dari orang di Mekah. Dia kerja di sebuah perusahaan orang Pakistan. Dia itu setiap masuk ke tempat kerja selalu mengucapkan salam dan bersalaman. Ya, mengucapkan salam dan menyalami security-nya. Padahal kita kan kadang-kadang dengan security dianggap tidak berarti kadang. Padahal mereka lah sebenarnya yang menjaga keselamatan kita. Tapi kadang-kadang orang, security. Enggak. Dia setiap masuk mesti bersalaman dan mesti mengucapkan salam. Assalamualaikum. Subhanallah. Allah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Makanya tidak perlu kita iklankan saya ikhlas. Kalau diiklankan ikhlas, tidak ikhlas itu. Kalau ikhlas diiklankan mesti tidak ikhlas.
Ikhlas itu tidak iklankan. Biarkan Allah saja yang tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Suatu hari ketika dia bekerja, ada freezer besar, tempat menyimpan barang-barang yang orang masuk ke dalamnya. Nah, ketika dia masuk di akhir dinas sore itu, yang bagian menjaga freezer untuk yang biasa ngunci dan membukanya lupa memeriksa ke dalam. Dikiranya para karyawan sudah pulang semua. Allah, terkulunglah sahabat kita di dalamnya. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat. Apa yang membuat dia selamat? Dan mudah-mudahan itu tanda ikhlasnya dalam berbuat. Melihat siapa? Security tadi, dia teringat ada orang yang keluar masuk selalu salam. Ini rasanya hari ini belum ada. Hari sudah hampir malam, sore hari. Akhirnya dia periksa ke dalam. Dia periksa, dicari-cari sampai dia buka freezer itu. Subhanallah, ditemukan dalam freezer. Coba bayangkan. Andainya, ini kan kita berandai, Allah yang menghendaki, hikmahnya hanya mengucapkan salam. Allah. Itulah faedahnya Nabi SAW menyuruh kita untuk salim ala man arafta wa lam ta'rif. Ucapkan salam pada siapa yang kau kenal dan siapa yang tak kau kenal. Ini masuk istiqamah. Istiqamah aja untuk ucapkan salam luar biasa. Kita juga kadang-kadang menganggap hal remeh, padahal ini luar biasa. Sunatnya mengucapkan sunat, tapi lebih besar daripada pahala yang menjawab. Ma'asyiral kiram dirahmati. Jadi muhasabatun nafsi, yaitu menghisap apa kira-kira amalan yang bisa kita andalkan. Hari ini kita wafat, apa yang bisa diandalkan? Kalau belum ada, rencanakan sekarang. Dari sekarang. Misalnya ada sedekah tersembunyi yang tak diketahui orang. Ya, tidak perlu banyak-banyak, 10 juta sekali sebulan jadilah. Ya, mana tahu. Ya, kalau penghasilannya 100 juta sebulan, masa 10 juta banyak. Tapi bagi kita yang penghasilannya, macam kita di Indonesia ini, PNS atau non PNS kan gaji-gaji sederhana, 10.000 sehari, tapi sembunyi. Tangan kanan, tangan kiri tak tahu apa yang diampak tangan kanan. Allah, tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Dapat perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati. Jadi itu muhasabatu an-nafs. Kemudian yang tadi sudah kita sebutkan, yang kelima adalah jaga salat 5 waktu. Karena salat itu adalah yang pertama tanda orang yang selamat. Qad aflahal mu'minun. Selamatlah, bahagialah orang-orang beriman, allazina hum ala fi salatim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mohon maaf, waktu kita sampai jam berapa ya? Mohon moderator. Insyaallah sekitar 2 jam lagi. Kita 10 menit lagi Ustaz. Insyaallah. Habis itu lanjutan, habis itu sekitar 10 menit Ustaz. Habis itu dilanjut dengan tanya jawab insyaallah. Iya, berapa waktu saya yang tinggal lagi? 5 sampai 10 menit lagi Ustaz. 5 sampai 10 tambah 5 lagi. Iya, boleh Ustaz. Baik. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga salat 5 waktu. Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Pernah seorang sahabat atau junior saya bertanya, ketika dia diberikan beasiswa ke luar negeri, alhamdulillah dengan izin Allah kemudian kecerdasannya, beliau dapat kesempatan nyambung kuliah di 8 negara di luar negeri. Ada yang beasiswa, ada yang non beasiswa. Di antaranya adalah Arab Saudi. Dia bertanya, mana yang saya pilih Ustaz? Lalu saya katakan, antum mau jurusannya teknik perminyakan memang, atau pokoknya berkaitan dengan itulah. Kalau seandainya antum nak perminyakan, di Arab Saudi bisa berenang minyak. Nah, karena produsen minyak terbesar di dunia kan di Arab Saudi. Kalau antum nak cari ilmunya, setahu saya Arab Saudi itu duitnya banyak, bisa mendatangkan dosen dari negara manapun. Dan waktu itu saya baru tahu bahwa rektor pertama King Abdullah University itu yang masuk
terkoneksi dengan ekonomi city yang luasnya hanya 35.000 hektar. Ya, kampus 35.000 hektar kan kecil. Nah, itu rektor pertamanya dari Cina Singapura. Tim seleksinya dari tim seleksi hadiah Nobel. Nah, jadi kalau masalah dosen insya Allah tak akan kurang. Tapi ada yang lebih dari itu segalanya sebenarnya. Antum kalau pergi ke Kanada misalnya, atau pergi ke Jepang, atau pergi ke Korea Selatan, mungkin tak mendapatkan itu. Yaitu tinggal bersama orang-orang yang menjaga sholat. Menjaga sholat. Ya, mungkin hampir tidak ada negara dimanapun yang bila waktu sholat mereka berhenti dari seluruh kegiatan. Urusan semuanya dihentikan. Sekalipun sebagian pegawai mungkin ada yang tidak sholat. Tapi pada umumnya mereka sholat karena memang berhenti. Jadi orang yang datang dari luar negeri, pekerja kita di Indonesia misalnya, TKI kita, baik yang profesional maupun non-profesional, mereka kalau waktu sholat otomatis ikut sholat. Karena memang kantor tutup, ngapain? Baik yang berurusan maupun yang ngurus, semuanya tutup. Salah katanya. Apalagi ditambah dengan Hayatul Amri bil Ma'ruf yang berkeliling mencari orang-orang yang tidak ke masjid. Nah, ya kalau ada jalan tidak pergi sholat, dipanggil, disuruh ke masjid. Kadang-kadang disuruh masuk dulu, ditahan dulu. Nah, kalau antum pergi ke sana, insya Allah antum istiqamah salatnya. Ini yang penting. Alhamdulillah dia mendengar nasihat itu, berangkat ke Arab Saudi. Tidak jauh dari apa yang saya katakan. 2 pekan dia sampai di sana dan mulai kuliah. Lalu dia telepon, alhamdulillah seperti yang Ustaz katakan, kurikulum S2 di sini lebih tinggi daripada kurikulum S3 di UGM. Alhamdulillah. Berarti benar apa yang saya katakan. Tapi yang lebih penting adalah menjaga sholatnya. Yang kedua, akhi, di samping antum sholat, umrah bisa kapan saja. Apalagi di Jeddah. Dan alhamdulillah Universitas King Abdul Aziz menjadi universitas terbaik seluruh Timur Tengah. Ya, seluruh Timur Tengah, King Abdul Aziz menjadi universitas terbaik. Ala kulli hal, yang paling catatan di sini adalah istiqamah menjaga salat. Menjaga salat. Karena itu ciri khas orang yang beriman dan orang yang mendapatkan keselamatan. Ma'asyur, dan khususnya berjamaah bagi laki-laki. Perempuan boleh berjamaah, tetapi yang paling dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam mayoritas mazhab ulama adalah laki-laki. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, dan tidak kalah pentingnya adalah ada 2 hal lagi, dan masih banyak sebenarnya, tapi yang penting-penting, satu, terus berada di majelis ilmu. Karena ini yang mengingatkan kita terus. Rajin beribadah belum tentu menyelamatkan. Tapi kalau rajin menuntut ilmu dan diamalkan, ini yang lebih diharapkan menyelamatkan. Sebab apa? Syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah mudah untuk disesatkan. Sedangkan ahli ilmu tidak mudah disesatkan. Antum bila melihat sesuatu lalu bertanya ke ulama, maka dia akan berikan yang lebih baik. Tapi kalau antum tanya ke ahli ibadah, bisa-bisa menunjukkan yang terburuk. Misalnya dalam Nabi meriwayatkan kisah dari umat yang terdahulu, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Subhanallah. Lalu dia nak bertaubat. Nanya ke masyarakat, kemana saya minta pendapat? Bagaimana saya nak bertaubat ini? Tunjukkanlah pada orang yang rajin beribadah. Mendengar itu, ini kan dosa kecil aja dia jarang buat. Apalagi dosa membunuh 99. Yang dia tahu membunuh 1 orang sama membunuh seluruh manusia dosanya. La haula wala quwwata illa billah. Dia bilang, saya tidak tahu. Begini tidak ada taubatnya. Akhirnya dilengkapkan jadi 100. Berfatwa tanpa ilmu fatal. Berfatwa tanpa ilmu fatal. Bisa menumpahkan darah, bahkan bisa menghancurkan negara. Bisa menumpahkan darah, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Gara-gara fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Akhirnya dia nggak puas. Tanya lagi, siapa yang akan bisa memberikan solusi?
Lalu tanyakan tak? Ditunjukkan ke orang alim. Maka seorang alim ini tahu dia bahwa Allah berfirman, tidak ada dosa sebesar apapun kalau kita taubat kecuali Allah terima dengan sangat gembira dan senang. Sekalipun dosa syirik, kalau bertobat Allah sangat gembira menerimanya. Apalagi dosa, tidak ada yang sebesar dosa syirik. Oleh itu selalulah dengan majelis ilmu dan para ulama, jangan berbuat dulu baru bertanya, tapi bertanyalah sebelum berbuat. Yang juga yang tak kalah pentingnya adalah selalu bersama orang-orang saleh. Bersama orang-orang saleh, karena dalam Nabi membuat tamsilnya orang saleh itu seperti pembawa minyak wangi. Ya, bau sedikit badan tapi dekat-dekat orang minyak wangi, hilang juga baunya. Ya, artinya kalau kita berdosa-dosa sedikit tapi berkawan sama orang saleh, orang nggak usah lah, ini orangnya temannya orang saleh, mudah-mudahan nanti jadi orang baik. Yang kedua, kita akan biasanya manusia itu diberikan hubbul muhakat, suka meniru. Dan siapa yang akan ditiru? Siapa yang paling mengagumkannya. Kalau antum kagum pada orang saleh, insya Allah akan meniru orang saleh. Tapi kalau kagum dengan orang yang tidak saleh, ini na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ikhwani fillah, ini diantaranya yang mungkin bisa kita sampaikan, karena waktu tadi katanya tinggal 5 atau 10 menit. Dan tambah 5 menitnya mungkin belum disetujui tadi. Dan kalau ada beberapa pertanyaan, asal jangan sulit-sulit, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Dasman atas ilmu dan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk kami. Ini alhamdulillah terkait dengan istiqomah ini memang kita sangat membutuhkannya. Terlebih kami di sini Ustaz yang tinggal di New Zealand, ya, negara yang non muslim, dan kita di sini sebagai muslim memang minoritas gitu ya. Jadi kita sangat butuh nasihat-nasihat terkait dengan istiqomah ini. Ini sedikit tadi saya simpulkan beberapa hal kiat-kiat untuk mendapatkan istiqomah. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga sholat kita, ya, karena di dalamnya terdapat doa untuk memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa mengikhlaskan amalan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, muhasabatun nafs, ya, menghisab diri kita. Kira-kira amalan apa yang terbaik yang bisa kita amalkan. Yang kelima, ya, kemudian tadi senantiasa rutin menghadiri majelis ilmu, kemudian selalu bersama orang-orang soleh. Insyaallah ini nasihat yang berharga untuk kita semua. Alhamdulillah Ustaz, di sini udah ada beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian. Masya Allah. Kalau ada untuk jamaah sekalian, apabila ada yang mau tanyakan, silakan bisa chat pribadi ke saya. Pertama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana kita sebagai orang awam bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah secara terstruktur dan terprogram dengan baik? Baik, barakallahu fiik. Kita orang awam nak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, berita gembira yang perlu kita berikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami sudah mudahkan Al-Quran untuk mendapat pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ini ikhwani fillah, baca aja Al-Quran. Insya Allah berbagai hidayah antum mendapatkan. Karena apa? Al-Quranul Karim seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Imam Abdullah bin Abbas, imam ahli tafsirnya Islam, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, membagi tafsir itu kepada 4 bagian. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad, tafsir yang diketahui oleh siapapun yang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak pandai bahasa Arab, kan ada terjemah makna Al-Quranul Karim. Misalnya, coba kita mulai di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini sekiranya tidak ada yang tidak paham bahwa pujian yang sesungguhnya hanya milik Allah, dan bahwa Allah adalah pemilik segala alam. Yakin itu, puji Allah terus, sering baca Alhamdulillah, karena ini amalan yang dianjurkan. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Siapapun baca ini paham bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, maka minta kepadanya supaya kita disayangi dan dikasihinya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Oh, tidak ada yang lain lagi. Oleh sebab itu jangan takut kepada siapapun, takutlah kepadanya untuk menghadapi hari kiamat. Beginilah seterusnya ayat Al-Quran. Kalau kita mulai misalnya surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tak ada keraguan padanya. Jelas, tidak ada ragunya. Tidak boleh meragukan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta yang kami berikan. Oh, ternyata harta itu berian Allah SWT. Dah dapat ilmu banyak di situ tuh kaum muslimin. Ya, siapa membacanya langsung paham. Langsung paham. Ini tafsir yang pertama menurut Abdullah bin Abbas. Oleh sebab itu siapapun orang awam asal pandai baca Quran atau pandai membaca terjemah ma'anil Quran, insya Allah akan mendapat banyak hidayah dari Al-Quran. Dengan syarat tadilah tidak meragukan sedikit pun Al-Quran, karena baru dapat hidayah kalau tidak meragukannya. Oleh sebab itu metodologi yang dikembangkan oleh Nabi dan para sahabatnya dulu, mereka itu belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran, beriman dulu kepada Al-Quran baru dia belajar Al-Quran. Sebab hari ini kita berapa banyak orang yang belajar Al-Quran tapi tidak beriman pada Al-Quran, sehingga meragukan informasi Al-Quran, meragukan hukum Al-Quran, meragukan ajaran Al-Quranul Karim. Sebab tidak masuk, sebab dia belum beriman pada Al-Quran. Makanya seorang muslim mesti dari awal beriman pada Al-Quran. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, tafsirun ta'lamuhul Arab bilwatihah. Tafsir yang orang Arab paham dengan kedalaman bahasanya. Ya, tentu saja orang Jawa dengan kedalaman bahasa Jawanya lebih paham kan. Yang mungkin orang kita, orang Ocu seperti orang Kampar misalnya belajar bahasa Jawa tidak memahami seluk-beluk bahasa Jawa itu. Dan begitu juga sebaliknya. Hanya bahasa kita bahasa pasar aja kadang, tapi bahasa orang tuh sudah, kalau dari Jawa kan ada namanya kromo ingkil ya. Iya, ada orang Jawa sini nampaknya. Ada orang Jawa sana. Ada bahasa kromo ingkil ya. Jangan Ustaz Doni ya. Orang Jawa ya dah. Ya, iya, baik. Jadi ada bahasa yang hanya dipahami oleh orang Arab. Contohnya mungkin antum juga pernah dengarkan apa yang disebut ini, yaitu ketika membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian dilalaikan oleh memperbanyak harta, memperbanyak anak dan sebagainya sampai kalian ziarah kubur. Kalau bahasa Indonesia ziarah kubur yang hidup, tapi bahasa Arab yang ziarah kubur yang mati. Inilah. Jadi kalau dipahami dalam bahasa Indonesia tidak masuk, tapi dalam pahami oleh Arab masuk. Maka orang Badui yang tak hafal Quran, bukan ulama dia, tapi dia bilang wallahi la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Pasalnya apa? Masuk kubur itu ziarah. Tapi ketika ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, akhirnya datang pemahaman baru bahwa kuburan tempat peristirahatan terakhir, rest in peace. Itulah kesalahan dari memaknai Al-Quran. Ini hanya dipahami oleh Arab. Oleh Ibnu Abbas mengatakan inilah sebagian besar tafsir Al-Quran. Tafsir di bagian pertama dan yang kedua ini. Kemudian ada yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh ulama. Ini bagiannya tidak seperti yang pertama dan yang kedua. Sedikit ini. Ya. Karena Allah ingin membedakan yang ulama dengan yang bukan ulama. Karena ulama diangkat derajatnya. Yang mengetahui yang sedikit ini, mereka lah yang punya hak berfatwa. Kalau kita berhak untuk berdakwah. Beda dakwah dengan fatwa. Yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah, dan ini jarang. Tafsir yang tidak ketahui kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu jarang. Seperti alif lam mim, naam, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, bagaimana metodenya untuk memahami Al-Qur'anul Karim? Satu, kita mesti dengan pembimbing, orang yang berilmu. Bisa secara offline, dan itu lebih utama tentunya. Bisa juga secara online seperti sekarang ini. Nah, alhamdulillah banyak para ustaz, para masyaikh membuka kajian-kajian online.
dan itu insya Allah bisa dimanfaatkan, walaupun offline itu lebih berkesan dan lebih berkeutamaan. Yang kedua, tidak beranjak dulu kecuali setelah memahami ilmu dan amalnya. Dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna nata'allamu 10 ayatin la natajawazuhunna hatta nata'allama minhal ilma wal amal. Kami dulu belajar 10 ayat, tidak beranjak dulu sebelum mengetahui ilmu yang ada di dalamnya dan mampu mengamalkannya. Oleh sebab itu, ini titik poin ini yang paling penting, ikhwani fillah, memahami dan mengamalkannya. Sehingga banyak di antara ulama, kenapa tidak belajar lagi? Ilmu yang saya ketahui belum terpakai semuanya katanya. Nanti kalau udah habis baru tambah lagi. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Jadi ini metode yang sangat-sangat ini. Tadi dengan pembimbing, kemudian beransur-ansur. Nah, kalau bisa juga menghafalkan Al-Quranul Karim itu, karena Al-Quran itu Masya Allah lebih indah dari apapun, dari syair, dari lagu, dari pokoknya lebih indah dari segalanya. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai tempat untuk kita mencintai dan mengadu. Alhamdulillah, ini di antara yang barangkali bisa saya jelaskan di majelis ini. Alhamdulillah, jazakallahu Ustaz. Ya, pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait dengan tadi Ustaz, penyimpangan dari sisi akidah. Bagaimana dengan akidah yang meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad, ya? Bahwa Nur Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama sebelum adanya alam semesta ini, dan dari nur tersebut diciptakanlah seluruh makhluk, yaitu langit-langit, bumi, malaikat, manusia seluruhnya. Apakah ini mempunyai dalil yang kuat? Baik, ikhwani fillah, sebenarnya kalau kembali ke kaidah yang dipakai oleh sebagian saudara kita yang menyimpang dalam masalah akidah itu, hadis walaupun sahih tapi ahad tak dipakai dalam akidah. Ini kaidah yang mereka kemukakan. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah tapi hanya ahad, tidak sampai mutawatir, tidak bisa dijadikan dalil. Cuman anehnya, ada hadis yang mungkar, ada hadis yang dhaifun jiddan, ada hadis yang palsu, seperti hadis tentang Nur Muhammad ini. Ya, tidak satu pun yang sahih, tidak satu pun yang sahih, seperti katakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan Imam Al-Iraqi dan lain-lainnya, bahwa hadis tentang Nur Muhammad tidak ada satu pun yang sahih, apalagi alam diciptakan daripadanya. Cuma sayang dijadikan sebagai dalil. Jadi tidak ada inkonsistensi namanya. Artinya untuk hal yang akidah tidak pakai hadis sahih walaupun karena ahad, tapi hadis yang tidak sahih dipakai. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, yang pertama diciptakan Allah SWT itu adalah al-qalam, yaitu pena. Ini yang sahih, tidak ada keraguan padanya, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah perintahkan, uktub, qala madza aktub, apa yang aku tuliskan? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah, tuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, inilah yang dituliskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Nabi ketika Isra atau Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke suatu tempat yang beliau mendengar goresan qalam, pena itu, sarirul qalam. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi sebagian tidak mencari hadis-hadis ini karena bersifat ahad. Tapi pas ada hadis yang tidak sahih, tiba-tiba menjadi hujjah. Wallahul musta'an. Jadi apakah ada dasarnya? Siapa yang ketahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang tidak sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam.
Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi ahlul bid'ah di lingkungan kita agar bisa tetap istiqomah dalam beribadah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwani fillah. Pertama, tentu saya menyarankan kita jangan fokus mengetahui ahli bid'ah. Jangan fokus mengetahui siapa-siapa yang bid'ah. Tapi fokuslah mana jalan yang sunnah. Sebab bid'ah itu banyak. Tidak ada batasnya. Dan ahlinya juga banyak, tidak ada batasnya. Tapi yang harus kita ketahui, pastikan antum berada di atas jalan sunnah. Dan ini yang kita dapatkan sahabat pada umumnya. Ketika Nabi menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali satu. Nah, ada tidur nampaknya. Bukan Ustaz, bukan. Satu yang masuk surga Ustaz. Alhamdulillah masih bangun, alhamdulillah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, jangan penatkan diri mencari yang 72. Nanti yang satu lupa kita mempelajarinya. Dan itu yang ditanya oleh sahabat. Sifhum lana ya Rasulullah. Tolong sebutkan sifatnya yang selamat itu. Al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, yang selamat dan diberi tolongan Allah itu yang mana? Maka Nabi katakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan para sahabatku hari ini beragama. Ya. Artinya Nabi bukan hanya sekedar instruktur tetapi juga eksekutornya. Nabi memerintahkan dan juga melaksanakannya. Apapun yang diperintahkannya dan mungkin dilaksanakan di zamannya, sudah dia laksanakan. Kalau tidak, dilaksanakan oleh sahabatnya. Adapun hal-hal yang belum mungkin di zamannya dilakukan, nanti dilaksanakan oleh sahabatnya sepeninggalnya. Dan ada hal-hal yang mungkin terjadi tak dilaksanakan oleh beliau karena ada penghalangnya atau belum ada, atau tidak laksanakan sahabatnya juga belum ada di zaman kita, maka beliau juga berikan izin. Misalnya naik kendaraan dari dalam, itu sudah ada hadisnya dari Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi dan An-Nawadir, bahwasanya akan matang masanya umatku naik kendaraan dari dalam. Zaman sahabat tidak ada tuh. Zaman sahabat tidak ada onta yang dilobangi habis masuk orang dari dalam, tidak ada, matilah ontanya. Tidak ada keledai yang dilobangi dalamnya masuk di dalam, tidak. Berarti mobil, ya bajai, bemo lah, becak lah pertamanya kan. Nah, jadi bahwa itu sudah ada sunnah dari Nabi SAW. Belum ada zaman sahabat, belum ada zaman tabi'in, tapi nas atau perintah atau izinnya sudah ada dari Rasulullah SAW. Demikian juga dia memakai HP, memakai laptop, memakai media live streaming ini. Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi apakah sunnah atau bid'ah? Ya sunnah. Memakai laptop, memakai parabola, memakai satelit, memakai telepon dan sebagainya, sunnah. Karena Nabi sudah berikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini yang pertama. Jadi sibukkan mengenal sunnah dan ahlinya. Sebab kalau antum sudah berada di atas sunnah, paham mana yang bid'ah. Tidak perlu penjelasan panjang. Ya, salat, mana sunnah Nabi dalam salat? Insya Allah kalau sudah tahu ada yang berbeda dengan itu, antum sudah mulai curiga itu. Tapi jangan putuskan dulu. Itu aja. Ya, jangan diapakan dulu. Karena antum belum berilmu dari sisi ininya. Kadang mungkin ada khilaf ulama dalam masalah itu. Tapi yang jelas sunnahnya Nabi seperti ini, sunnahnya para sahabat seperti ini, sunnahnya para tabi'in seperti ini. Insya Allah man arafa sunnah arafa al-bid'ah. Man arafa ahla sunnah arafa ahla al-bid'ah. Siapa yang tahu sunnah tahu sunnah bid'ah. Siapa yang tahu ahli sunnah tahu siapa ahli bid'ah. Tidak sebaliknya. Kalau antum kenal, ini sibuk mencari yang 72, baru terkumpul 30 golongan. Nah, tiba-tiba datang ahli sunnah, itu tidak kenal itu sunnah. Rugi kita. Oleh sebab itu, fokuslah mengenali siapa ahlu as-sunnah.
insya Allah antum akan paham mana ahli bid'ah. Kemudian menyikapinya. Ahli bid'ah itu kaum muslimin, walaupun ada pernyataan dari sebagian ulama, bahkan ada pernyataan dari Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan selainnya, bahwa Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah. Artinya apa? Ahli bid'ah tidak akan bertaubat sebab dia menyangka itu bukan dosa, dia menyangka kebaikan. Oleh sebab itu susah untuk diharapkan taubatnya. Oleh sebab itu syaitan lebih suka kepada ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Ahli maksiat ada harapan untuk taubat, ahli bid'ah susah diharapkan taubatnya. Oleh sebab itu syaitan lebih suka kepada ini. Kemudian lebih bahaya bid'ah daripada maksiat, sebab orang maksiat mencuri merasa berdosa, minum khamar merasa berdosa, copet merasa berdosa. Tapi kalau membuat bid'ah merasa berpahala. Ya, misalnya tadi yang mengatakan bahwa Nur Muhammad dan sebagainya, itu susah untuk ditaubatkan. Apa masalah? Dia menyangka itu keyakinan yang wajib diyakini dan berpahala untuk meninggikan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah. Oleh sebab itu ada ungkapan-ungkapan bahwa ahli bid'ah itu lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Ahli maksiat kalau dia melihat orang soleh, melihatnya, tahu dia orang soleh, mengetahuinya, dia malu. Tapi kalau ahli bid'ah diketahui oleh seorang alim, dia melawan dia. Ahli bid'ah melawan dia. Sebab apa? Mereka merasa dalam kebaikan. Oleh itu, dari sisi ini ahli bid'ah lebih berbahaya. Tetapi bid'ah sebagaimana maksiat juga bertingkat-tingkat. Dia harus tidak bisa, jangan disamakan. Ada ahli bid'ah yang bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam. Bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam. Nah, ini yang seperti ini beda dengan orang yang bid'ahnya tak keluar dari Islam. Apa contohnya? Ghulu Rafidah. Orang Rafidah yang ghulu, yang sampai mengkafirkan para sahabat, yang sampai menuduh ibunda kita berzina, yang Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya, mengatakan Al-Quran tidak lengkap, dan ada sampai di antara mereka ada yang mengatakan Ali sebagai Tuhan yang dibakar oleh Ali waktu itu. Ini bid'ahnya mengeluarkan dari Islam. Tentu muamalah kita dengannya seperti muamalahnya orang yang bukan Islam. Dan ada yang bid'ahnya berat tapi tak mengeluarkannya dari Islam karena syubhat. Maka kita memuamalah dengannya sesuai dengan haknya sebagai muslim. Walaupun dia tersesat jalannya, tapi tetap muslim. Bagaimanapun hak ukhuwahnya masih ada. Tapi kan tidak mungkinlah sama dengan orang yang yang murni ahlus sunnah, ya, yang murni taat. Dan ini di zaman sahabat, di zaman Nabi aja kan bertingkat-tingkat sahabat. Nabi SAW pasti mencintai Abu Bakar lebih dari yang lain. Ini di antara sahabat aja tingkat-tingkatnya ada. Apalagi antara yang taat dengan yang tidak taat, yang antara yang menegakkan sunnah dengan yang menegakkan selain sunnah. Kita dalam cinta tidak bisa diinikan, tapi hak sebagai muslim, ketika dia ucapkan salam kita jawab, ketika dia perlu bantuan kita bantu, ya, ketika dia berhak tidak boleh kita zalimi. Jangan ke orang muslim, orang kafirnya tidak boleh kita zalimi kan, orang kafir tidak boleh kita zalimi, apalagi orang yang masih muslim. Nah, ini cara kita menyikapi mereka sesuai dengan tingkatan-tingkatan tadi. Boleh berteman, ya, kalau aman boleh berteman, tapi kalau tidak aman maka cari teman yang aman. Nah, kemudian ada tidak sama antara ustadz dengan yang bukan ustadz, antara dai dengan yang bukan dai. Ustadz duduk dengan ahli bid'ah tidak sama dengan orang awam yang duduk belajar pada ahli bid'ah. Ustadz dengan bertemu ahli bid'ah mungkin berdakwahnya atau dia bisa istiqamah, tapi ada kepentingan bersama yang harus direalisasikan untuk umat dan Islam. Nah, itu harus dipahami antara ustadz dengan orang awam. Duduk dengan ahli bid'ah tidak bisa disamakan hukumnya. Tidak bisa disamakan hukumnya. Sebagian kan masyarakat, oh di mana duduknya, situ duduknya, berarti keluar dari sunnah. Na'udzubillah. Ini tidak benar. Karena
antara da'i dengan yang bukan da'i. Kalau posisinya mad'u, ini harus dijauhi. Tapi kalau seandainya posisinya da'i, mendakwahi bukan didakwahi, mempengaruhi bukan dipengaruhi, maka jangankan kepada orang muslim yang tersesat jalan, kepada orang kafir pun harus kita dekati. Boleh kan mendekati orang kafir? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya ada namanya al-mu'allafati qulubuhum, orang yang ditaklif, dilunakkan hatinya. Yang dilunakkan hatinya bukan orang yang sudah syahadat saja, yang belum syahadat yang diharapkan masuk Islam juga boleh didekati. Tapi kalau seandainya yang mendekat ini justru semakin keluar pula dari Islam, itu tidak boleh. Demikian juga dengan masalah bid'ah tadi. Masalah kegiatan-kegiatan, misalnya keagamaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kita yakini sebagai bid'ah. Nah, ada di sini tidak bisa satu saja ininya dengan satu fatwa, tidak, karena fatwa itu berubah dengan berubah keadaan, berubah tempat. Tetapi pada dasarnya hukum asalnya kita tidak boleh melaksanakan amalan-amalan yang kita yakini sebagai bid'ah. Kita yakin itu bid'ah lalu kita amalkan, tidak. Tapi ada kondisi-kondisi yang berlaku padanya dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, atau ta'arudu al-mafsadataini, dua mafsadah yang saling bertentangan. Kalau ikut, ini kerusakannya, kalau tidak ikut, ini kerusakannya. Setelah ditimbang-timbang, ikut kerusakannya minim, tidak ikut maka kerusakannya besar, maka saat itu seorang berijtihadnya. Kalau seandainya meninggalkannya kerusakannya luar biasa, baik bagi pribadi maupun terhadap dakwah, maka saat itu diikuti walaupun hukum asalnya tidak diikuti. Berdoalah pada Allah SWT jangan kita sampai terpaksa mengikuti sesuatu yang kita tidak boleh mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jawaban yang luas, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan via chat, di sini sudah ada Abu Syifa yang raise hand mau bertanya, Ustaz. Tafadhal Abu Syifa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Abu Syifa. Alhamdulillah bisa. Pertanyaannya berhubungan sama surah Al-Anfal ayat 24 yang Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Di sini ada ayat yang lain Allah membolak-balikan hati manusia. Di sini maksudnya manusia ini apakah dia punya kontrol terhadap hatinya karena Allah membatasi, atau ada maksud yang lain, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yang sebelumnya adalah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara seorang hamba dengan hatinya. Ini matching dengan firman Allah yang dari ayat 29 sebelumnya bahwa ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dalam hati kalian furqan, yaitu yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, bila seseorang bertakwa pada Allah, dan Nabi memang menunjuk at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Tetapi takwa itu bukan hanya pengakuan, tapi adalah perbuatan, karena definisi takwa adalah melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Nah, kalau kalian bertakwa selalu beramal dengan yang diperintahkan dan meninggalkan yang ditegah dan dilarang, maka akan Allah jadikan nanti furqan dalam hati kalian. Kapan itu kalian lakukan? Sebelum Allah jadikan antara seseorang dan hatinya terjadi pembatas. Allah bisa saja membatasi seseorang dengan hatinya, sehingga tidak ada lagi kontrol yang menentukan mana yang hak, mana yang batil. Semuanya rata baginya.
Ini yang dikhawatirkan. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bisa saja membatasi antara seseorang dengan hatinya. Kenapa? Karena hatinya diliputi dengan dosa-dosa dan noda-noda. Sebab setiap hamba berdosa, dosa itu dengan meninggalkan perintah dan dengan melanggar larangan. Lalu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Menyebabkan ada bintik hitam dalam hatinya, sehingga semakin banyak akhirnya menutup hatinya, sehingga fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran kalkuzi mujakhiyah, seperti tempurung yang terbalik, tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, akibat daripada tidak bertakwa kepada Allah tadi. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kontrolnya tadi sudah hilang. Oke. Cuma meluruskan sedikit, Ustaz. Ya. Maksudnya dasarnya Allah tidak membatasi ya. Ayat itu bukan berarti membatasi itu awalnya tidak membatasi. Suara putus-putus. Suaranya Pada berarti Allah tidak membatasi manusia dengan hatinya pada dasarnya. Pada dasarnya tidak. Ya, pada dasarnya hati itu Allah jadikan hati itu secara fitrah menerima yang hak dan menolak yang batil. Sudah itu pada dasarnya. Tapi ketika hati itu tidak diisi dengan takwa, makanya dalam bahasa hadis kan idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb, bahwa hati itu menjadi kontrol. Sebagian ulama menyebutkan sebagai raja, amir yang memerintahkan. Bila amirnya, rajanya bagus, maka rakyatnya yang merupakan anggota tubuh itu akan bagus. Tetapi bila hati tadi sudah termasuk yang tertutup, yang sebab penutupnya adalah banyaknya maksiat dan dosa, baik maksiat karena syubhat maupun maksiat karena syahwat. Sebab syubhat yang menimbulkan mengikut hawa nafsu atau menimbulkan bid'ah-bid'ah amal agama, termasuk juga yang membuat noda dalam hati, karena tidak lagi menerima yang sesuai dengan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, yang diturunkan Allah dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua, saudaraku semuanya, ketika hati itu sudah tertutup, maka dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu sama dengan terhalang untuk mendapatkan apa yang diridai oleh Allah tabaraka taala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Hayakumullah. Alhamdulillah, Ustaz, jawabannya. Ya, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menghibur hati agar tidak larut dalam kesedihan jika keluarga menolak untuk mengikuti hadir di majelis kajian sunnah? Apakah ada amalan khusus agar hati senantiasa gembira dalam setiap keadaan? Jazakallah. Masyaallah. Antum mengingatkan kita pada kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dakwahnya, dalam sirah disebut tahun itu sebagai tahun duka cita. Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan kenyataan pahit. Setelah meninggalnya Abu Talib dan istri beliau, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Ya, menjadi-jadi pengingkarannya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang lebih lagi adalah di saat Nabi melepas Abu Talib pergi, meninggal dunia, saat itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat
yang akan saya jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Artinya dia mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal. Karena Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau tuan-tuan lihat sendiri dalam sejarah, Abu Talib itu tinggal mengucapkan syahadat saja. Hampir tidak ada cacatnya kaum muslimin. Kalau dia ucapkan syahadat, amalnya, kebaikannya terhadap Islam dan dakwah Nabi SAW tidak bisa, hanya Allah yang bisa membalasnya. Cuman itulah tak terdaftar masuk surga. Nabi berusaha setiap hari siang malam untuk mendaftarkannya, tapi dia tidak mau didaftarkan sampai detik terakhir. Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada yang kita cintai, yang kita inginkan, tapi Allah beri yang kita cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Akhirnya Nabi SAW terpaksa melepas pamannya tanpa bisa didaftarkan masuk surga. Tidak bisa ada pembelaan. Kalimat la ilaha illallah berat bagi Abu Talib. Walaupun membela Nabi dengan jiwa dan raganya, dia tidak berat. Tapi untuk melepas kesyirikannya berat. Nah, oleh sebab itu, kita yang menghadapi hal tersebut, bagaimana menghilangkan kesedihan itu? Ya, kita baca bagaimana sedihnya Nabi SAW lebih daripada kita. Beliau Nabi dengan mukjizatnya lengkap, tapi tidak berhasil. Bagaimana dengan kita? Dan di antara sahabat seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, orang yang dulu masa bujangnya mewah oleh keluarganya. Karena di samping orang tuanya kaya raya, beliau anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Jadi sudahlah orang tuanya kaya, anaknya berbakti pula. Tetapi ketika dia masuk Islam, berubah keadaan. Bahkan ada di antara sahabat, kalau saya tidak salah Abdurrahman bin Auf yang lainnya, yang juga terkenal berbakti pada orang tuanya, mengancam anaknya dengan mogok makan. Mogok makan. Tapi dia katakan, andainya ibu kan tahu nih, di Mekah ini tak ada orang yang anaknya lebih berbakti kepada orang tuanya seperti saya. Nah, kan ini modal kita nih, kaum muslimin muslimat. Kalau ada orang tua yang belum mengaji, tambah bakti padanya. Ya, insya Allah ta'ala. Apa katanya? Tidak ada di Mekah ini yang lebih berbakti pada orang tuanya seperti saya. Tidak ada. Tapi kalau ibu mengancam dengan mogok makan, mogok ibu makan, ibu punya 1000 atau 100 ruh, lalu memaksa saya dengan mogok makan, mati satu ruh, masuk ruh yang kedua, sampai habis semuanya, saya tak akan beranjak di agama ini. Sebagaimana saya tidak akan berhenti berbakti pada ibu, seperti itulah saya tak akan meninggalkan agama ini. Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat, tegar. Karena memang hidup terpilihan kaum muslimin. Kita tidak boleh kalah dengan Ali bin Abi Talib, anak kecil yang baru berumur waktu itu sekitar 7 atau 8 tahun ya, 9. Beliau bisa membuat keputusan yang membuatnya mulia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebelum masuk Islam, dia kan Nabi kan hidup bersamanya, karena Nabi dipelihara oleh ayah Abu Ali bin Abi Talib. Apa katanya? Ya Muhammad, saya nak masuk Islam tapi minta pendapat ayah dulu. Saya minta pendapat ayahnya. Kata Nabi, jangan minta pendapat ayahmu. Ayahmu nak ngaji, suruh minta pendapat tentang ngaji, tentu dilarangnya. Ya, kalau tadi pertanyaan, dilarang orang tua ngaji kan, minta pendapat sama ayah, boleh saya ngaji? Pasti dibilangnya jangan ngaji gitu. Kamu setelah ngaji ini macam-macam tampilannya katanya, dan sebagainya. Enggak. Kata Nabi, jangan minta pendapat ayahmu. Ayahmu sendiri tidak bisa buat keputusan. Ayahmu dalam tanda petik lemah dalam hal ini, tidak bisa buat keputusan. Akhirnya Ali memutuskan sendiri. Anak sekecil itu bisa buat keputusan yang sangat besar.
maka berhaklah dia jadi salah satu dari 4 khulafa rasyidin, berhak menjadi salah satu yang dijamin masuk surga. Yang masih hidup sudah ada rekomendasi mencintai Allah dan Rasul, dicintai Allah dan dicintai Rasul. Kita barangkali bisa klaim mencintai Allah dan Rasul, tapi sudah dicintai atau tidak, Allahu a'lam. Oleh itu ikhwani fillah, nah, supaya kita tidak larut dengan kesedihan, maka jangan lupa senantiasa belajar dari Nabi dan para sahabatnya, sambil terus berupaya dan berdoa seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk Islam, ibunya setiap hari mencaci maki Nabi. Coba bayangkan, Nabi dicaci makinya, awak ustaz aja caci maki, luar biasa kita. Ini Nabi dicaci maki, kekufuran. Tapi Abu Hurairah tak pernah bosan, tetap berbakti pada orang tuanya dan mendoakannya, bahkan minta Nabi SAW mendoakannya. Akhirnya berbuah manis, orang tuanya kembali masuk Islam. Kita juga tidak boleh bosan, semakin mengaji kita semakin taat dan berbakti pada orang tua, dan selalu ya pandai-pandailah. Ini orang tua dia pantang diajar, tapi kalau mencontoh mau dia diam-diam gitu, diam-diam di belakang diakuinya. Tapi kalau kita bilang dakwain, kamu lebih duluan saya makan kerak dari kamu, ini gimana lagi? Iya, anak kemarin sore nak ngajar ayah, duluan makan garam dan sebagainya, banyak alasannya. Ada gengsi orang tua kadang. Nah, maka cara kita adalah dengan merendah dan berbakti kepadanya, semakin mendekatinya, sering menghubunginya. Karena orang tua kita itu semakin kita sering untuk berbuat baik kebaikannya, orang lain aja kita berbuat baik, luar biasa balasannya, apalagi orang tua. Dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Wallahu taala alam. Allahumma amin. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Itu kebetulan jawaban terakhir Ustaz, dan juga di sini kurang lebih sekitar 7 menit lagi masuk waktu maghrib. Cuman sebelum tutup Ustaz, di sini ada request dari jamaah ya. Mungkin kalau Ustaz Dasman berkenan untuk mengisi kajian rutin bersama kami gitu ya. Semoga bisa isi rutin Ustaz. Tidak bosan nanti ya. Kalau rutin bosan, saya tidak bosan nanti. Masya Allah. Jazakallahu Ustaz, mungkin itu semua pertanyaan alhamdulillah sudah dijawab semua, alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah dapat banyak ilmu dan juga nasihat dari Ustaz Dasman. Semoga Allah senantiasa berikan kebaikan yang banyak dan kesehatan untuk beliau. Allahumma amin. Mungkin cukup untuk kajian hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama untuk guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Kami juga mohon doanya Ustaz, semoga Allah berikan kami di sini di New Zealand dan amat istiqomah bersama Al-Quran dan As-Sunnah di tengah kondisi tinggal sebagai minoritas, ibadah yang terbatas gitu ya, terlebih lagi di kondisi lockdown seperti ini. Mungkin cukup untuk kajian kali ini. Semoga Allah senantiasa menerima amal kita semuanya. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya pribadi mewakili panitia mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.